Bukan salaf yang kononnya mendakwa dirinya salaf, bukan. Ini salaf zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Amirruha kama ja'at. Amirruha, baca lalu, tanpa menafsirkan lebih. Adapun yang mendakwa dirinya salaf, walaupun bukan ikut salaf, katanya arti yadullah, tangannya Allah, Allah itu punya tangan. Tapi kita tak tahu tangannya Allah macam mana. Allah itu bersemayam, tapi kita tak tahu macam mana Allah bersemayam. Nisbah kepada Allah, keserupaan dengan makhluk, itulah yang ditentang oleh golongan Asy'ariyin atau golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena menisbahkan kepada Allah akan keadaan yang menyerupai kepada makhluk akan menyebabkan kekeliruan kepada manusia untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl, muka surat 275 ayat yang ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala shay'in wa man razaqnahu minna rizqan hasana وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. Maksudnya, Allah memberikan satu misal perbandingan seorang hamba abdi yang menjadi milik orang yang tidak berkuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun, dan seorang lagi yang merdeka yang kami kurniakan kepadanya pemberian yang baik, yakni harta kekayaan dari kami. Maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, sama ada secara tersembunyi maupun secara terbuka. Adakah kedua orang itu sama? Segala puji tertentu bagi Allah, dan Allah jualah yang berhak disembah. Tetapi kebanyakan mereka yang musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid itu. Dan Allah memberikan suatu perumpamaan perbandingan lagi. Dua orang lelaki, salah seorang yang kelu pekat dari semula jadinya, tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya, dan ia pula menjadi beban kepada orang yang menjaganya. Kemana sahaja ia diarahkan pergi oleh penjaganya,
tidak dapatlah dia membawa sesuatu yang berfaedah. Adakah dia yang demikian sifatnya sama seperti orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang ramai melakukan keadilan, dan ia sendiri pula berada di atas jalan yang lurus, yakni jalan yang benar? Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Tiadalah hal kedatangan hari kiamat itu melainkan seperti sekelip mata, atau ia lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dengan keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia Allah menggunakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, akal fikiran, supaya kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang melayang-layang di angkasa? Tiada yang menahan mereka dari jatuh melainkan Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sebagai tempat tinggal. Dan ia menjadikan bagi kamu dari kulit-kulit binatang ternakan khemah-khemah tempat berteduh, yang kamu mendapatinya ringan, dibawa ke mana sahaja semasa kamu merantau dan semasa kamu berhenti. Dan ia Allah juga menjadikan bagi kamu dari berbagai jenis-jenis bulu binatang-binatang ternakan itu berbagai-bagai bekas perkakas rumah dan perhiasan untuk kamu menggunakannya sehingga ke suatu masa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. Dalam ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kamu memberikan perumpamaan, keserupaan akan Allah dengan yang lainnya. Tidak boleh kita membayangkan zat Allah dengan bayangan bentuk tertentu. Dan kita tidak boleh untuk memahami sifatnya Allah serupa dengan sifatnya makhluk. Kullu ma khatara bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Apa saja yang kamu fikir tentang hakikatnya Allah, Allah itu berbeza dengan apa yang kamu fikir. Manusia bila berfikir tentang zatnya Allah pasti akan keliru. Karena zat Allah di luar jangkauan akal untuk berfikir. Hasil apapun yang dihasilkan oleh akal fikiran tentang zatnya Allah itu adalah makhluk yang dicipta oleh akal. Walaupun dalam bentuk apapun yang difikirkan oleh akal tentang hakikat zatnya Allah. Sementara Allah tidak menyerupai dengan makhluknya. Walaupun makhluk itu ciptaan akal, walaupun makhluk itu khayalan akal. Makhluk adalah makhluk. Oleh sebab yang demikian dikatakan di dalam Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah laisa kamitslihi, tidak ada yang seperti menyerupai Allah. Syai'un, sesuatu pun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha memerhati. Sikap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak membayangkan zatnya Allah. Oleh sebab itu dikatakan tafakkaru fi ala'illah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kamu tentang nikmat-nikmatnya Allah, tapi jangan kamu bertafakkur tentang zatnya Allah. Oleh sebab yang demikian, sebagai hamba kita tidak boleh untuk menisbahkan kepada Allah apa saja yang berlaku kepada manusia. Kalau ada di dalam Al-Quranul Karim nisbah kepada Allah akan anggota atau organ, maka kita tidak boleh membayangkan Allah Subhanahu wa taala seperti manusia. Bila ada di dalam hadis tentang sifat Allah gembira,
maka ia tidak boleh dibayangkan sama rasa gembira yang ada pada manusia. Allah adalah Allah, berbeza dengan makhluknya pada zatnya, pada sifatnya. Walaupun kita melihat ada sifat-sifat makhluk yang serupa dengan sifatnya Allah, tetapi tidak boleh memahami sifat makhluk itu sama dengan sifat Allah, atau sifat Allah itu sama dengan sifatnya makhluk. Allah memberi nama kepada nabinya Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Ra'ufun Rahim. Ra'ufur Rahim nama juga pada Allah. Namanya sama, bentuknya sama, hurufnya sama, maknanya tidak sama. Yang membezakan ketidaksamaannya, Ra'uf pada Nabi adalah makhluk, Ra'uf pada Allah adalah Tuhan. Maka tidak sama Allah dengan makhluknya sesiapapun, Nabi, malaikat, jin, ataupun sesiapapun juga. Allah adalah Allah, tunggal, esa pada zatnya, tunggal pada sifatnya, tiada sesiapa yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dilarang kita membayangkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala pada sifat-sifat makhluknya. Contohnya, di dalam Al-Quran ada sebutan Yadullah, tangan Allah. Di dalam Al-Quran ada sebutan wajahnya Allah. Di dalam Al-Quran ada sebutan mata Allah. Maka dalam hal ini, As-Salaf lebih mengatakan Amirruha kama ja'at. Apa Amirruha kama ja'at? Baca seperti mana ayat itu turun kepada baginda Rasulullah. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Macam mana nak fahami tangan Allah? Katanya, apa arti yadullah? Tangannya Allah, arti tangannya Allah, tangannya Allah. Lah kita tambahkan sedikit pun, oh Allah punya tangan, tapi kita tak tahu macam mana. Bukan begitu. Salaf punya maksud amirruha kama ja'at, lalu saja baca, tanpa menisbahkan apapun juga. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa artinya? Tangan Allah di atas tangan mereka. Tanpa menafsirkan apapun juga. Ini madhabnya salaf. Bukan salaf yang kononnya mendakwa dirinya salaf. Bukan. Ini salaf zaman para sahabah dan zaman para tabi'in. Amirruha kama ja'at. Amirruha, baca lalu. Tanpa menafsirkan lebih. Adapun yang mendakwa dirinya salaf, walaupun bukan ikut salaf, katanya arti yadullah, tangannya Allah, Allah itu punya tangan. Tapi kita tak tahu tangannya Allah macam mana. Allah itu bersemayam, tapi kita tak tahu macam mana Allah bersemayam. Nisbah kepada Allah, keserupaan dengan makhluk, itulah yang ditentang oleh golongan Asy'ariyin atau golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, karena menisbahkan kepada Allah akan keadaan yang menyerupai kepada makhluk akan menyebabkan kekeliruan kepada manusia untuk memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada keserupaan pada manusia, baik pada tangan, baik pada wajah, baik pada mata, dan seterusnya. Oleh sebab itu, khalaf yang mutaakhirin lebih cenderung untuk mentafsirkan, mentakwilkan maksud yadullah adalah kuasanya Allah. Wahakada ditafsirkan oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang cenderung kepada ta'wil. Tujuan daripada ta'wil untuk memudahkan awam paham. Untuk memudahkan awam paham supaya tak tergelincir menisbahkan kepada Allah adanya organ, walaupun menyerahkan kepada Allah maksudnya. Allah punya mata, tapi kita tak tahu matanya Allah macam mana. Yang problemnya bukan mata Allah macam mana, kita tak boleh nak membayangkan, bukan itunya. Menisbahkan Allah punya mata, itu yang problem. Kan dalam Quran tertulisnya seperti itu. Iya, tulisnya seperti itu, tetapi memaknanya bukan seperti kamu. Dan madhab salaf lebih mengatakan serah semuanya pada Allah. Macam mana? Amirruha kama ja'at. Baca lalu. Lah tanya apa maksudnya, wala ditelusuri, kerana apa? Terlalu dalam untuk memahami maksud tersebut. Faham tu? Mana yang lebih selamat antara salaf dan khalaf? Tengok. Mana lebih selamat? Madhabnya salaf, zamannya sahabah, tabi'in,
atau malahnya khalaf yang ditafsirkan oleh Al-Maturidi dan juga Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mana yang lebih tepat? Tergantung zamannya. Kalau zaman orang akan keliru memahami ayat-ayat tersebut, madhab khalaf lebih baik daripada madhab salaf. Kalau tidak, awam akan keliru memahami. Tapi kalau orang hidup zaman seperti sahabat, maka tak perlu ada tafsir-tafsir lagi. Coba kita tengok itu sahabat, zaman sahabat. Ada tidak yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa arti yadullah fawqa aydihim? Tidak ada. Faham tak? Apa sebab? Mereka menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idan, fala tadribu lillahil amsal. Kamu jangan memberikan perumpamaan yang menyerupai dengan Allah. Hal ini teguran kepada kaum musyrikin yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, seperti berhala-berhala yang disembah. Bahwasanya berhala-berhala itu mempunyai kekuatan dengan zatnya, dengan sendirinya. Bahwasanya berhala-berhala itu punya kuasa seperti Tuhan. Oleh hada dikatakan di dalam Al-Quranul Karim tentang sikap mereka kaum musyrikin terhadap berhala. Katanya, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah kepada mereka berhala-berhala itu, melainkan untuk mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka orang-orang musyrik menyembah berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bermakna di situ menyembah, yang namanya disembah itu kan Tuhan. Berarti ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil, atau Tuhan yang menjadi perantara dan Tuhan yang menjadi tujuan. Sebagian orang mengatakan ini kan yang dilakukan oleh orang-orang yang bertawassul itu kan menjadikan perantara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza. Orang-orang kafir, musyrik, menjadikan berhala sebagai perantara, meyakini kepada berhala sebagai Tuhan. Makanya dikatakan, ma na'buduhum, kami tidak sembah mereka, berhala-berhala. Namanya sembah karena mereka berkeyakinan mereka itu adalah Tuhan. Oleh sebab itu disembah, walaupun tujuan sembahnya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini adanya Tuhan selain Allah itu syirik. Adapun orang yang bertawassul bukan meyakini yang ditawassulkan itu sebagai Tuhan untuk disembah. Tidak. Orang yang bertawassul itu adalah menjadikan perantara kepada Allah. Perantara itu makhluk dengan berkeyakinan bahwasanya yang mendatangkan manfaat bukan perantara, bukan makhluk itu. Tetap yang mendatangkan manfaat pada apa saja yang diminta kepada Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mendatangkan manfaat dan juga menolak mudarat. Jadi beza antara tawassulnya yang disyariatkan dalam syariat kita dengan sembahan orang-orang musyrik kepada berhala-berhala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada keserupaan pada kata-kata mendekatkan diri kepada Allah. Tapi yang berbeza, orang yang bertawassul tidak berkeyakinan yang ditawassulkan itu adalah memberi manfaat dengan zatnya. Sama sekali tidak demikian. Yang berhak memberikan manfaat atau menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Jika bertawassul itu berkeyakinan kepada yang ditawassulkan itu memberi manfaat ataupun menolak mudarat, boleh syirik. Hatta bertawassul dengan sesiapapun juga. Hatta orang mengatakan, saya minum ubat ini untuk sembuh. Ini obat ni yang bagi saya sembuh. Allah tak campur tangan dalam ubat ini. Syirik, boleh jadi kufur begitu kalau berkeyakinan ubat itu yang beri manfaat tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubat adalah wasilah. Apa saja dengan wasilah, kekal wasilah. Tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dong? Jadi jangan dicampurkan sehingga dikatakan orang-orang bertawassul itu syirik seperti mana golongan kaum musyrikin. Dua hal yang berbeza antara langit dengan bumi. Fala tadribu lillahil amsal. Kamu jangan berikan perumpamaan dengan apapun juga yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Oleh sebab itu elakkan daripada kita berbahas tentang zatnya Allah. Bila kita tidak memahami, jangan campur tangan. Bila kita bahas, tengok dekat Facebook orang macam-macam bercakap, ambil
apa kata salaf, amirruha kama ja'at, baca lalu je, tanpa kita berkeyakinan apapun juga, daripada akhirnya itu tergelincir kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran. Kullu ma khatara bibalika wallahu bi khilafi dzalik. Apa saja yang kamu fikirkan tentang Allah, Allah itu berbeza, berlawanan, bertentangan dengan apa yang kamu fikirkan. Faham dong? Ada berkenaan dengan sikap hamba kepada Allah. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Perumpamaan yang kedua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Katanya orang yang tidak beriman umpama hamba sahaya yang tak boleh berbuat apa-apa. Hamba sahaya ini ada macam-macam level, ada grade. Ada hamba sahaya yang bermanfaat dengan tenaganya. Ada hamba sahaya yang namanya mukatab. Mukatab ini ada perjanjian dengan majikannya untuk hamba itu dapat membebaskan dirinya sendiri dengan dia bekerja, cari duit, nanti kalau dah hasil dapat duitnya diserahkan kepada majikan untuk membebaskan kepada dirinya. Hamba sahaya ini macam-macam, tapi dalam hal ini perumpamaan hamba sahaya yang namanya hamba sahaya yang tak boleh berbuat apa-apa. La dia mukatab, boleh cari duit, wala dia boleh bekerja untuk memberi manfaat kepada majikannya. Seakan-akan hamba sahaya ini ada dengan tak ada sama, bahkan menjadi beban kepada majikannya untuk bagi makan kepada dia, tapi tak boleh mendatangkan hasil. Perumpamaannya antara orang beriman dengan orang tidak beriman, umpama hamba sahaya tadi yang tidak mendatangkan apa-apa pada dirinya, apatah lagi kepada orang lain. Sementara orang beriman adalah seakan-akan orang diberi rezeki oleh Allah dan dia boleh berinfak menggunakan rezeki atau harta itu, baik itu berinfak dengan terang-terang atau sembunyi-sembunyi. Perumpamaan ini adalah gambarannya bahwasanya orang yang kafir diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemewahan oleh Allah. Lah kesehatannya bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Lah dia tolong orang dengan kesehatannya, wala dia ringankan beban orang dengan kesehatannya, wala dia angkat barang tolong orang dengan membantu orang lain, wala dia bermanfaat dengan dengan hartanya, wala dia bermanfaat dengan tenaganya, wala dia bermanfaat dengan jawatannya. Apa sebab? Sebab semua yang diberikan oleh Allah nikmat tadi kepada si kafir tidak membawa dia beriman kepada Allah, sehingga amal perbuatan semuanya sia-sia, tidak memberi manfaat la kepada dirinya wala kepada orang lain. Perumpamaan orang kafir karena kekufurannya, amalnya itu umpama fata morgana, macam nampak air tapi tak ada. Demikian di akhirat nanti orang-orang kafir bila dihadapkan di akhirat, dia mendakwa dirinya banyak beramal, tapi di akhirat ternyata kosong semua. Apa sebabnya? Karena tidak ada iman. Sementara ibadah yang dilakukan oleh seseorang di dunia akan menjadi ibadah bila dasarnya itu adalah iman kepada Allah. Sementara orang yang beriman bermanfaat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, rezekinya, kekayaannya, jawatannya, bila digunakan semua nikmat itu mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang beriman dengan orang kafir ini kalau memiliki nikmat yang sama tetapi statusnya di sisi Allah, yang beriman umpama orang merdeka dengan mendapatkan banyak manfaat dengan harta yang dikasih oleh Allah, sementara yang kafir umpama hamba sahaya yang tidak bermanfaat untuk dirinya apatah lagi untuk orang lain karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, di dalam ayat ini diberikan perumpamaan untuk membezakan kedudukan orang kafir dengan orang beriman melalui rezeki. Rezeki sini merangkumi harta atau selain daripada harta. Fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Orang yang beriman itu memberikan hartanya dengan infak sirran wa jahra, dalam keadaan rahasia atau terang-terang. Dalam adab kita bersedekah, boleh bersedekah rahasia,
boleh bersedekah terang-terang. Mana yang lebih afdal bersedekah? Adakah bersedekah secara senyap-senyap atau bersedekah secara terang-terang? Secara dasarnya yang lebih hampir kepada ikhlas kalau seorang bersedekah secara bersembunyi, secara senyap-senyap. Tetapi bila situasi-situasi tertentu untuk menggalakkan orang ramai bersedekah, maka kita digalakkan untuk bersedekah terang-terang. Tujuannya bukan nak menunjuk-nunjuk, tapi mengajak orang meniru kepada kita bersedekah. In tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu tampakkan sedekah kamu, itu adalah hal yang baik. Kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir miskin, yang demikian itu lebih baik. Kenapa bersedekah terang-terangan itu baik? Bukan karena riya. Kalau riya, jangankan terang-terang, hatta sembunyi pun juga kalau riya, maka tak ada guna pada sedekah tersebut. Orang bersedekah senyap-senyap, tengok aku. Sedekah senyap-senyap ada orang tahu. Sama riya dengan orang yang tunjuk dalam bersedekahnya untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Walihada, di dalam kita bersedekah, mana yang lebih baik terang-terang atau secara senyap-senyap, situasi akan menentukan. Bila tujuan kita bersedekah terang-terang untuk diikuti orang lain, sedekahlah terang-terang, menjadi ikutan kepada orang lain. Tapi bila bersedekah khawatir akan riya, kalau terang-terang, bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Dan demikian, kita tak boleh menghukum kepada orang yang kalau dia bersedekah, letakkan macam cek besar, ya kan? Memberi gambar. Riya ini. Belum tentu. Mungkin dia ikhlas dalam hatinya. Mungkin dia nak tunjuk kepada orang lain supaya orang meniru perbuatannya. Mungkin begitu. Kita tak boleh menghukum isi hati orang lain. Yang berhak menghukumnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yastawun, adakah sama hamba sahaya yang tak boleh bermanfaat apa-apa dengan orang yang merdeka, yang berinfak dan beri manfaat kepada dirinya dan juga orang lain? Adakah sama kedudukannya? Jawabannya pasti tidak sama. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada bersyukur, memuji atas nikmat iman yang diberikan kepada orang yang beriman. Innallaha yu'tid dina man yuhib, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Allah itu beri dunia kepada siapa yang disenangi dan siapa yang tidak. Tapi tidak memberi agama kecuali kepada sesiapa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Bal aktsaruhum la ya'lamun wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdir ala syai' wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim. Perumpamaan yang kedua antara orang beriman dan orang kafir, atau perumpamaan antara sembahan-sembahan selain Allah daripada berhala atau Allah Subhanahu wa taala zat Tuhan yang maha disembah. Katanya perumpamaannya umpama dua orang. Yang satu abkam. Abkam ini bisu. Orang bisu biasanya tuli. Karena orang itu tidak boleh berbicara kalau alat pendengarannya itu ada masalah. Sehingga bila ada masalah pada pendengaran, biasanya akan menjejaskan kepada percakapan. Tapi kalau tidak ada masalah pada pendengaran, maka percakapan tidak ada masalah. Kita orang Malaysia, kalau kita pergi ke Yaman, anak kita belajar di sekolah madrasah di Yaman, coba tengok dia bahasa apa dia belajar di situ. Kita lah orang berbahasa Melayu, tapi karena mereka hari-hari cakap bahasa Arab dengan kawan-kawannya, maka dia akan berbahasa dengan bahasa Arab. Apa sebab? Pendengaran tak ada masalah, percakapan bergantung kepada apa yang didengar. Ayat ini berbicara bahwasanya perumpamaan yang diberikan oleh Allah adalah seorang itu bisu, merujuk kepada tuli dulu baru
bisu. La yaqdir ala syai', tak boleh buat apa. Nak bercakap tak boleh faham. Wa huwa kallun ala maulah, dan dia menjadi beban kepada waliul amri, kepada orang yang jaga dia, bapaknya, abangnya, adiknya, pak saudaranya, cousinnya. Walhasil dia bergantung kepada orang lain. Katanya, adakah lelaki seperti ini yang bisu dan tuli, tidak memberikan manfaat pada dirinya atau kepada orang lain? Kalaupun disuruh sesuatu, tidak boleh mendatangkan manfaat, la untuk dirinya wala untuk orang lain. Hal yastawi, adakah dia sama dengan orang yang mengajak kepada keadilan dan dia berada dalam jalan yang lurus? Ayat ini bukan berbicara untuk merendahkan orang yang bisu dan tuli. Hasya, mustahil. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyebutkan tentang sifat merendahkan kepada makhluknya yang diuji oleh Allah dengan ujian tertentu seperti bisu dan tuli. Tapi ayat ini adalah bukan merujuk kepada sifat tuli dan bisu, tetapi merujuk kepada sikap orang yang tidak memberi manfaat kepada dirinya sendiri. Adapun orang yang tuli dan bisu, dia dibantu, dirayan, dirawat oleh orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu itu akan mendapatkan pahala disebabkan orang tuli dan bisu tadi, sebagai khidmat masyarakat atau bersifat solidarity kepada mereka berada dalam kesusahan. Namun yang menjadi perumpamaan di sini adalah perumpamaan kepada orang beriman yang bermanfaat dan orang yang tidak beriman bila ia tidak memberi manfaat untuk dirinya atau orang lain. Orang yang tidak menjadi sebab kebaikan bagi orang, atau orang yang menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Inilah yang dimaksudkan pada perumpamaan ini antara orang beriman dengan orang tidak beriman. Di dalam hadis ada dinyatakan perumpamaan orang beriman ini umpama satu pokok, kata baginda Rasulullah. Pokok ini bermanfaat daripada segala sudutnya. Pokok apa itu? Kata baginda Rasulullah SAW. Maka sahabat diam, tak menjawab. Dalam majlis itu ada Sayyidina Abdullah bin Umar yang ingin menjawab bahwasanya pokok itu pokok kurma. Tapi tak dijawab sebab segan ada orang-orang yang lebih senior. Lalu Nabi mengatakan perumpamaan orang beriman dengan pokok itu adalah yang dimaksudkan adalah pokok kurma. Kenapa Nabi memberikan perumpamaan orang mukmin dengan pokok kurma? Masa orang disamakan dengan pokok, kan macam itu? Bukan pada zatnya, tapi pada manfaatnya. Pokok kurma itu dari segala aspeknya bermanfaat. Mulai daripada akarnya, batangnya, buahnya, bijinya, daunnya, semuanya. Hatta setelah ditebang pun masih bermanfaat. Orang beriman seperti pokok itu. Bukan menyamakan manusia dengan pokok, tapi pada manfaat. Oleh sebab yang demikian, perumpamaan-perumpamaan seperti ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan ingin merendahkan sifat orang yang bisu dan tuli, tetapi merujuk kepada impact daripada orang itu sendiri dengan adanya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bila tidak mendatangkan manfaat, maka umpama orang yang tidak dapat memberi manfaat untuk dirinya seperti orang bisu dan juga orang yang tuli. Wa huwa ala siratal mustaqim walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir. Milik Allah segala ilmu pengetahuan yang di langit dan di bumi, di antara keduanya. Dan tidaklah perihal hari kiamat itu melainkan kalamhil basar, lamhil basar. Orang kalau matanya itu berpindah, pergerakannya melihat daripada atas ke bawah, itu namanya lamhil basar. Mata saya menghadap ke depan sekarang ini, kalau saya naik ke atas, lamhil basar. Kalau saya ke atas, saya turun ke bawah, namanya lamhil basar. Cepatnya pergerakan itu namanya lamhil basar. Katanya hal kiamat ini di sisi Allah umpama lamhil basar. Umpama satu kedipan mata. Macam mana nak digambarkan satu kedipan mata? Kita berbicara tentang zaman, waktu, ya kan? Waktu ini kalau kita hitung dalam satu hari, itu 24 jam. Tapi ada kalanya orang melalui waktu-waktu itu
Walaupun dinampak lama bagi orang lain, tapi itu kadangkala nampak dekat bagi orang lain. Contohnya, Ashabul Kahfi waktu tidur 309 tahun. Masa bangkit, apa dia kata? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Kita tidur ini setengah hari atau mungkin satu hari. Satu hari itu bukan 24 jam. 24 jam itu satu hari satu malam, itu 24 jam. Kalau dikatakan yawm aw ba'dha yawm, itu yawmun itu mula matahari terbit atau fajar terbit sampai matahari terbenam. Itu yawm. Kalau mula matahari terbenam sampai terbit fajar, itu namanya lail atau masa. Jadi Ashabul Kahfi ketika ditanya, berapa lama kita tidur? Katanya yaum atau ba'dha yaum, satu hari atau setengah hari. Maknanya kalau matahari terbit itu dalam, atau fajar terbit dalam pukul 7 contohnya, terbenam matahari dalam pukul 7 juga, lebih kurang dalam 12 jam. Berarti mereka menyangka, kita tidur 12 jam atau 6 jam. Padahal 309 tahun. Bagi generasi di luar dengan peredaran zaman secara normal, itu 309 tahun. Bagi yang tidur, yang juga melalui masa yang sama, satu hari atau setengah hari. Paham maksudnya kan? Bagi orang lain 309, bagi orang yang terlibat di situ hanya satu hari atau setengah hari. Makanya kadang-kadang masa ini tidak boleh ditahkim oleh pihak-pihak tertentu, karena bukan kita yang cipta masa dan bukan kita yang kontrol masa. Baginda Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'raj, perjalanan 1 bulan pergi 1 bulan balik itu ke Baitul Maqdis, belum lagi pergi naik ke langit, ya kan? Masa Nabi berkata kepada kaum musyrikin pergi balik pada malam itu, kaum musyrikin punya miqyas, ukuran, kayu ukurnya, kita naik kuda, naik naik onta, pergi 1 bulan, balik 1 bulan. Itu kan kiasan mereka, ya kan? Nah, sementara Nabi ini bukan mengatakan saya ini pergi sendiri dengan kaki saya pergi ke Baitul Maqdis, saya diperjalankan oleh Tuhan saya. Yang memperjalankan ini Allah Subhanahu wa taala. Transportnya ya jangan diukur dengan transport buatan manusia. Paham dong? Sekarang kalau kita pergi kemana, pergi ke Johor, kita naik bisikal. Kita naik bisikal. Dengan kita naik motor X5. Dengan orang naik motor laju tuh, yang 250 punya kelajuan. Sama-sama pergi Johor, yang satu akan tempuh 1 hari, yang satu akan tempuh dalam 8 jam, yang satu tempuh dalam 2 jam. Kan sama destinasinya, cuma beza transportasi. Waktunya sama, 24 jam dalam 1 hari, kecepatan beza karena perbezaan alat transport yang digunakan untuk menuju tempat tersebut. Wahakadha, ini kiasan-kiasan untuk kita memudahkan saja. Oleh sebab itu nanti di hari kiamat, orang itu kalau ditanya, "Kam labista?" Berapa lama kamu berada di dunia ini? Ya kan, orang yang hidup kaum Ad, kaum Samud yang hidupnya itu waktu yang lama, ya kan? Mereka mengatakan kita hidup di dunia ini asyiyatan au duhaha. Kita hidup di dunia waktu petang atau waktu duha. Waktu duha itu habis dengan waktu zuhur. Waktu petang itu habis dengan tenggelamnya matahari. Yakni yang hidup 100 tahun ke 200 tahun ke 500 tahun ke 1000 tahun umurnya Nabi Nuh alaihissalam. Umat-umat yang hidup di masa itu nanti di hari kiamat beliau tanya, berapa lama kamu duduk di dunia? Asyiyatan au duhaha. Waktu malam atau waktu duha, waktu petang atau waktu duha sahaja. Menggambarkan betapa singkatnya ucapan mereka hidup di dunia itu ratusan tahun, karena berhadapan dengan hari kiamat yang tidak memiliki kesempatan pada masa dan waktunya. Dan waktu ini bukan kita yang kontrol.
Ada kalanya ia lama bagi kita, dia sekejap bagi orang lain. Ada kalanya ia sekejap bagi kita, lama bagi orang lain. Paham dong? Kita kalau ambil budak kecil, suruh angkat barang daripada masjid, hujung masjid ini sampai ke belakang situ. Dengan orang yang tingginya 2 meter, yang langkahnya suruh kita setengah ke depan. Mana lebih cepat untuk pergi ke sana? Yang tinggi. Dan masa itu bagi seseorang berbeza dengan orang lain, bagi satu kelompok berbeza dengan kelompok, bagi satu zaman beza dengan zaman yang lainnya, walaupun sama-sama namanya masa. Kalau ini perumpamaan pada manusia yang kita dapat membayangkan bagaimana perbezaan satu dengan yang lain, kira-kira kalau di sisi Allah macam mana? Yang cipta masa ini siapa? Kan dia juga. Kalau Allah mengatakan wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar, tidaklah perihal kiamat itu kecuali seperti satu kedipan mata, ya jangan ditanya bagaimana perbuatannya Allah tentang masa hari kiamat itu. Paham dong? Dengan kun fayakun segala sesuatu akan terjadi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, au huwa aqrab, atau lebih cepat daripada satu kedipan mata, satu perpindahan gerakan mata ini. Ya, kalamhil basar saya katakan tadi, kalau perpindahan mata daripada satu arah ke arah yang lain, ke kanan atau ke kiri, itu lamhil basar, atau lebih cepat. Macam mana nak gambarkan? Au huwa aqrab, atau lebih cepat daripada itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa ke atas segala sesuatu. Oleh sebab itu jangan merasa hairan kalau waktu ini diberkati oleh Allah kepada satu golongan yang tidak dirasa oleh golongan yang lain. Karena dia yang menentukan waktu. Kadang-kadang cukup bagi seorang, tak cukup bagi orang lain. Paham dong? Kadang-kadang kita jumpa dengan orang kan, waktunya itu macam berkat. Bangunnya, sholat subuhnya, wiridnya, Qur'annya, pergi kerjanya, ada masa dengan keluarganya, boleh rehat lagi, kemudian boleh ziarah teman. Aku sama-sama kerja tempat sama, tak boleh buat itu semua. Tak sempat ya baca Quran, tak sempat zikir, tak sempat ziarah. Tapi orang yang sama, ke kerja tempat yang sama, ada masa dengan keluarga, ada masa silaturahim, ada masa untuk rehat. Ya kan? Sama-sama 24 jam, yang satu berkat, yang satu tak berkat. Maha suci Allah yang meletakkan keberkatan masa pada sesiapa yang dikehendaki. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. Kamu tidak mengetahui sesuatu, dan menjadikan untuk kamu pendengaran dan juga penglihatan dan juga hati. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah mengeluarkan kamu. Yani maksudnya yang memproses manusia daripada air mani sampailah menjadi darah, seketul daging, sampailah berbentuk makhluk yang bernyawa, diproses dalam perut. Walaupun yang dimaksudkan adalah rahim. Ya kan? Yang dimaksudkan adalah di dalam rahim. Karena rahim itu dalam perut, cuma manusia bukan dicipta dalam perut, dalam rahim. Tapi karena rahim ada di dalam perut, karena perut itu mengandungi menyimpan banyak, di antaranya adalah rahim, di antaranya adalah hal-hal yang lain juga. Tapi disebutkan perut di sini adalah merujuk kepada secara umumnya disimpan atau diproses ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia. Min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Bermakna yang hamil itu hanya ibu, bukan laki-laki. La ta'lamuna syai'an, jangan pula la ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui saat dilahirkan. Ya subhanallah. Bukankah manusia ini sebelum dilahirkan, ruhnya itu dalam keadaan dia wa'i,
dalam keadaan dia tahu, dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan boleh paham. Tapi ketika masuk dalam tubuh badan manusia yang masih berusia janin dalam kandungan ibu, maka dia lahir tidak mengetahui sesuatu. Dengan demikian badan ini menjadi penjara kepada ruh yang sebelumnya ruh itu bebas, yang sebelumnya ruh itu boleh paham. Bila masuk dalam tubuh badan, maka dia tersekat dan menjadi sempit kekuatan dan kemampuannya, termasuk cara memahaminya menyesuaikan dengan perkembangan tubuh badan manusia yang baru dilahirkan. Oke. Kita dalam Al-Quran ada Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ketika Tuhanmu Rasulullah Muhammad mengeluarkan daripada sulbi Nabi Adam zuriyahnya dan mengambil janji dan sumpah, bukankah aku Tuhan kamu? Siapa yang bertanya? Allah. Siapa yang bertanya? Makhluk semua termasuk kita. Hanya pertanyaan itu kepada ruh yang sudah ada terlebih dahulu sebelum adanya manusia dalam bentuk jasad. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Allah itu bertanya kepada makhluk yang paham atau tidak paham. Kos kepada yang paham, kalau tak paham untuk apa bertanya? Bermakna masa itu paham apa yang disoal oleh Allah. Maka mereka menjawab, qalu bala syahidna, ya kami bersaksi. Kami bersaksi kalau engkau adalah Tuhan kami. Itu ruh di alamnya. Tapi manusia ketika dilahirkan dalam bentuk wujud manusia dalam kandungan ibu dalam usia 9 bulan 10 hari, ketika lahir, ingat tak? Ingat apa yang dikata bala syahidna? Kita ingat. Kalau dia berbicara, apa kabar kamu dalam perut ibu kamu? Berapa lama kamu istri? Dia boleh jawab, kita boleh paham. Kan? La ta'lamuna syai'an, kamu tidak mengetahui. Padahal ruhnya itu di tempat yang dahulunya mengetahui. Tapi karena badan ini lemah, seperti mana kekuatan bayi itu. Coba bayi suruh bawa beras 4 kilo, mana boleh dia bawa? Lemah pada tenaganya, lemah pada otaknya. Ruh menyesuaikan diri dengan tubuh badan yang menjadi tempat menyimpannya ruh tersebut. Walau bagaimanapun rahasia ruh yang menjadi keutamaan pada ciptaan manusia itu sendiri wujud. Oleh sebab itu kalau orang baru dilahirkan kita kumandangkan adzan. Kalau dia tak boleh paham, kenapa kita kumandangkan adzan? Bukankah digalakkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW kalau bayi lahirkan adzan sebelah kanan dan juga qomat sebelah kiri? Kira-kira kalau tak paham untuk apa dikumandangkan adzan? Ruhnya paham. Walaupun tidak dapat dipahami seperti mana manusia dengarkan adzan sekarang ketika kita sudah dewasa dan sudah baligh, ianya adalah kesan daripada rahasia ruh yang menjadi wasilah yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala di alamnya. Maka ketika diletakkan dalam tubuh badan, kekal ia diajak berbicara dengan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah menjadikan untuk kamu bayi baru dilahirkan pendengaran dan juga penglihatan. 2 pintu untuk mendapatkan ilmu, 2 laluan untuk mendapatkan ma'rifah, 2 laluan untuk mengetahui segala-galanya. Mata dan juga pendengaran. Terutama sekali adalah pendengaran. Wal afidah, hati, yaitu perasaan. La'allakum tashkurun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama'. Tidakkah kamu melihat kepada burung musakhkharatin fi jawis sama', yang ditaskhir, diberi keupayaan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jawis sama', berada di atas. Ma yamsikuhunna illallah. Tidak ada mencegah burung itu daripada jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Burung itu terbang tak jatuh sebab dia hempaskan sayapnya berkali-kali. Kapal terbang tuh sayapnya bergerak macam tu tak begini.
Macam mana boleh terbang juga? Paham tuh? Berapa banyak makhluk yang punya sayap tapi tak boleh terbang? Ayam itu ada sayapnya tapi tak boleh terbang. Paham tuh? Dengan demikian yang membuat sesuatu makhluk itu burung berada di atas tak jatuh, itu yang menahan burung itu tidak jatuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan alat yang dijadikan oleh Allah pada pada sayapnya, ya kan? Tahu pernah dengar ada itu namanya seorang bernama siapa itu? Ya Allah, namanya Abbas Firnas kalau tidak silap saya. Katanya tengok burung boleh terbang, katanya aku nak terbang juga. Dia buat sayap. Kemudian dia pergi ke tempat yang agak tinggi. Kononnya meniru burung sama-sama boleh terbang karena berkeyakinan bahwasanya burung itu dapat terbang dengan sayapnya. Maka dia buat sayap untuk terbang seperti burung. Terbang entah apa jadi dia masuk ke bawah. Wabadin kapal terbang yang kita tengok ini kan, kenapa dibuat ada sayap macam tu? Kasih ekor juga. Bukankah tengok meniru kepada ciptaan burung? Yang cipta burung siapa? Apa itu namanya syarikat yang bikin Mercedes kah? Bukan? Boeing. Yang cipta burung itu Boeing. Itu yang meniru kepada ciptaan Allah. Subhanallah, ciptaan Allah ditiru, semua beriman kepada Allah tidak? Oleh sebab itu iman itu mahal harganya. Berapa banyak orang lebih mengetahui tentang keajaiban ciptaan Tuhan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Segala puji bagi Allah memberikan kepada kita nikmat iman walaupun tak punya ilmu seperti mereka. Ada kalanya dengan keterbatasan ilmu yang ada diberi iman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada banyak ilmu kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawwis sama' ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang mencegah makhluk itu untuk tidak jatuh, burung itu tidak jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang beriman. Yang mengawal burung adalah Allah, yang menciptakan gravitasi bumi adalah Allah, yang menjadikan burung punya sayap dihempaskan melawan gravitasi bumi untuk terbang adalah Allah, yang menyeimbangkan burung di atas itu tidak terhempas dengan angin juga Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun biyamini Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Segala alat di langit ini dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang kaitan rumah yang dikatakan sakan dan istri yang dikatakan juga sakan. Rumah itu sakan, istri juga sakan. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Allah menjadikan rumah kamu sakanan. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dialah Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan litaskunu, untuk kamu mendapatkan sakan. Ada sakan pada rumah, ada sakan pada orang rumah. Apa maksudnya sakan pada rumah dan apa maksud sakan pada orang rumah? Kita tunggu pertemuan yang akan datang insyaallah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu